Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa Sangaji TV di Yogyakarta dan kota sekitarnya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat bersilaturahim dan belajar bersama dalam program acara Siraman Rohani Sangaji TV bersama pimpinan wilayah Muslimat Nahdlatul Ulama Daerah Istimewa Yogyakarta yang pada saat ini akan mengusung tema Ramadan sebagai momentum mengajarkan ikhlas pada anak. Dan Alhamdulillah kali ini sudah hadir di depan kita dua narasumber kita yang hebat-hebat ini. Beliau adalah Dr. Dailatus Syamsiyah SAG MAG dan Ibu Zamzami Ulwiyati Darajat SAG MPD. Beliau nanti akan mengupas tuntas tentang bagaimana kita ini akan mengajarkan keikhlasan kepada anak yang pada saat ini memang momentumnya sudah pas, yaitu pada bulan suci Ramadan. Baik, tanpa memperpanjang kata, saya akan membacakan profil dari Ibu Dr. Dailatus Syamsiyah SAG MAG. Beliau adalah dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga sejak tahun 2005 sampai sekarang. Dan saat ini beliau menjabat sebagai Koordinator Bidang Tenaga Kerja Pimpinan Wilayah Muslimat NU Daerah Istimewa Yogyakarta. Kepada Ibu Dr. Dail dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Ulfa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Sangaji TV yang dirahmati Allah, tema kita Ramadan sebagai momentum mengajarkan ikhlas kepada anak. Mudah-mudahan tema ini masih relevan untuk kehidupan kita saat ini karena terminologi ikhlas hampir tidak ada umat muslim yang tidak mengenalnya. Maka materi ini kami berharap bisa merefresh ingatan kita, bisa merefresh dan menjadi sarana untuk kita introspeksi apakah keseluruhan ibadah kita sudah masuk kategori ikhlas. Dan apakah kita sudah termasuk sebagai muslim mukmin yang mukhlis. Pemirsa yang dirahmati Allah, apa sih itu ikhlas? Ikhlas bagi kita itu bukan kata yang susah untuk diucapkan. Mudah sekali. Mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita sering berkomunikasi dengan saudara, dengan teman, dengan rekan kerja, sering menggunakan kata-kata ikhlas. Pakai saja uang saya ikhlas kok. Gunakan saja barang saya ikhlas kok. Apakah ikhlas itu perlu dibunyikan? Apakah ikhlas itu sesuatu yang bisa dilihat? Kalau dilihat dari kata-kata yang sering kita ucapkan, seolah-olah ikhlas itu perlu peneguhan dari kita yang merasa ikhlas. Lalu bagaimana sebenarnya definisi ikhlas menurut para ulama? Saya mengutip dari Imam Ghazali, definisi ikhlas menurut beliau adalah perbuatan yang ditujukan hanya karena Allah saja. Ikhlas itu menurut Imam Ghazali adalah perbuatan yang bersih dari keinginan-keinginan di luar Allah. Kenapa momen Ramadan ini momen yang tepat untuk melatih ikhlas? Karena puasa di bulan Ramadan atau ibadah puasa itu satu-satunya ibadah yang diketahui hanya oleh Allah dan kita saja. Kami yang berbicara di hadapan pemirsa hari ini, mungkin pemirsa tidak tahu apakah kami ini sedang berpuasa atau tidak ya. Karena memang dari segi penampilan tidak bisa orang itu diidentifikasi, oh dia sedang puasa. Kelihatan dari postur tubuhnya yang lemes. Tidak bisa.
Karena puasa itu tidak bisa diidentifikasi dari postur. Atau misalnya kita mengidentifikasi orang puasa dengan oh dia sedang puasa, kelihatan puasanya ikhlas sekali. Itu juga tidak bisa. Puasa adalah ibadah yang sangat berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau sholat, ibadah sholat, itu ketika kita sholat, yang tahu tidak hanya kita dan Allah, tapi orang lain bisa melihat dari gerakan kita. Oh sekarang Ibu A sedang menjalankan ibadah sholat duhur, terlihat dari gerakan yang dia lakukan. Demikian juga dengan ibadah zakat. Zakat itu yang tahu Allah, kita, dan juga manusia yang lainnya. Terutama yang objek yang kita aturi zakat. Pasti tahu, oh ibu itu sedang melakukan kegiatan zakat. Nah, tapi berbeda dengan puasa. Puasa itu tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali oleh Allah dan pelakunya. Nah, maka momentum belajar ikhlas di puasa. Karena kita tidak bisa pamer puasa. Mungkin ada yang berseloroh seperti ini, karena saya orang yang ikhlas, saya tidak mau menunjukkan bahwa saya sedang berpuasa gitu. Ya memang meskipun Anda tidak ikhlas, puasa pun tidak bisa ditunjukkan. Karena puasa itu ibadah yang lillah saja. Allah saja yang tahu. Menurut definisi Imam Ghazali, ikhlas itu perbuatan yang disandarkan hanya untuk Allah saja. Mungkin kita bisa, pemirsa yang terbiasa membaca Al-Quran, mari kita nanti ketika tadarus, kita sambil membaca Al-Quran, sambil mengidentifikasi. Mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi setiap surat yang kita baca. Kalau mungkin kita sampai pada surat Al-Baqarah, tadarusnya, di situ ada kata Al-Baqarah juga. Kita membaca surat An-Nisa, di situ mufradat An-Nisa banyak disebutkan. Kita demikian juga dengan surat-surat yang lain, surat Al-Maidah, surat Ar-Ra'd, surat Al-Fatah dan seterusnya. Tapi dalam surat Al-Ikhlas tidak ada kata ikhlas di dalam firman Allah surat Al-Ikhlas yang ada 4 ayat itu. Itu maknanya bahwa ikhlas itu tidak perlu ditunjukkan. Tidak perlu diucapkan, aku ikhlas, saya ikhlas. Tidak perlu begitu. Karena ikhlas itu tempatnya ada di dalam hati. Senada dengan Imam Ghazali, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga mendefinisikan ikhlas sebagai perbuatan yang bebas, yang terbebas dari keinginan-keinginan nafsu duniawi, keinginan dari dilihat orang, keinginan untuk dipuji, dan juga keinginan untuk didengar. Saya punya ilustrasi sederhana yang mungkin beberapa kali pernah saya ucapkan di tempat yang berbeda, bahwa ikhlas itu murni karena Allah, itu salah satu implementasinya. Bagaimana kita mengidentifikasi apakah kita sudah ikhlas atau tidak, itu sebenarnya hal yang sangat gampang sekali, pemirsa. Sangat mudah sekali untuk mengukur apakah amal yang kita lakukan itu ikhlas. Saya beri triknya, tipsnya. Begini, misalnya kita puasa. Puasa, hari ini kita berpuasa. Lalu kemudian dalam sebuah forum, kita itu ingin orang mengetahui bahwa kita sedang berpuasa. Berarti puasa kita itu karena ingin diketahui oleh orang. Berarti kita sudah tidak ikhlas. Saya pernah mengatakan bahwa sebenarnya kalau ada baliho atau ada banner atau ada acara di televisi yang memberikan anjuran kepada umat yang non-Islam yang sedang tidak menjalankan ibadah puasa, lalu ada anjuran yang sedang tidak puasa harap menghormati yang sedang berpuasa. Kalimat seperti itu kelihatannya baik-baik saja. Kalimat itu terlihatannya memang itu anjuran kepada orang lain atau non-muslim yang tidak sedang berpuasa, atau orang muslim yang mungkin tidak menjalankan ibadah puasa. Tidak ada yang salah dengan kata-kata itu. Tapi dari sisi keikhlasan,
Kata-kata itu menodai keikhlasan kita sebagai umat yang sedang beribadah puasa. Ketika kita membaca tulisan yang tidak puasa harap menghormati yang sedang berpuasa, lalu kita di dalam hati ada getaran hati, oh iya, berarti saya sedang puasa, maka orang lain harus menghargai saya yang sedang berpuasa. Itu menodai ikhlas. Karena apa? Karena puasa itu hanya ibadah lillah. Untuk apa? Apa kepentingannya kita minta dihormati oleh manusia? Bukankah Allah mengatakan as-saumu li wa ana mujziyun bih, kata Allah. Puasa itu ibadah yang untukku saja dan saya yang memberi ganjaran. Aku yang memberi ganjaran. Bukan manusia lainnya. Bukan pihak kantor yang menghargai dengan parsel karena kita berpuasa 1 bulan. Bukan itu. Tapi ana mujziyun bih, kata Allah. Jadi sebenarnya keinginan untuk dihormati, keinginan untuk dihargai karena puasa kita itu adalah perangkap yang bisa menggugurkan keikhlasan kita ketika menjalankan ibadah puasa. Tidak hanya ibadah puasa, ibadah lain misalnya kita sedekah, atau ibadah lain ketika zakat, atau ibadah sholat. Ada keinginan menunjukkan kepada manusia lainnya bahwa sholat kita sudah khusyuk. Meskipun tidak pakai kata-kata, karena memang tidak harus pakai kata-kata untuk bisa show off. Tidak harus pakai kalimat untuk bisa pamer. Kita sholat di hadapan orang banyak, lama sekali. Kita pakai surat yang panjang-panjang, sehingga ketika kita salah sedikit, makmum tidak bisa mengingatkan. Karena kita punya keinginan untuk menunjukkan, ini hafalan ayat kayak saya sudah banyak gitu. Ini juga keinginan untuk show off meskipun dalam sholat tidak perlu kita bunyikan, itu menodai keikhlasan. Demikian juga dengan sedekah. Saya punya contoh menarik sekali. Apakah ketika kita mendatangi pesta pernikahan di budaya kita masyarakat Jawa, ketika kita datang ke pesta pernikahan kan kita pasti bawa amplop. Amplopnya itu dikasih nama. Apakah itu kita berarti tidak ikhlas? Kalau di pesta pernikahan tidak ada urusannya ikhlas atau tidak ikhlas. Karena itu adalah kontrak sosial antara kita sebagai sebuah komunitas. Bahwa amplop itu ada tulisannya bukan menunjukkan kita tidak ikhlas, tapi menunjukkan bukti kehadiran kita. Kehadiran kita kepada yang sedang berhajat. Tapi beda lagi dengan sedekah. Jadi kalau kita mendatangi pesta pernikahan itu kita tidak dalam konteks sedekah, jangan disamakan. Tidak dalam konteks sedekah. Karena tentu saja kita hanya memberi amplop sebagai bukti kehadiran, bukan sedekah. Lalu yang sedekah yang mana? Saya punya contoh ketika Idul Fitri, kita semua saling berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, untuk memberi sedekah di masjid tempat kita sholat, atau di lapangan, atau di tempat-tempat umum. Lalu kita memberi sedikit uang. Biasanya kalau kita memberi sedikit itu ikhlas sekali, sehingga masukannya tuh ditutupin gitu. Kalau uangnya 100.000 gitu, kotaknya itu kecil, tapi tidak dilipat. Susah sekali masuknya gitu kan. Karena apa? Karena itu kita ingin show off, meskipun tidak dibunyikan gitu. Demikian juga ketika kita ada peristiwa memasukkan kotak pakai amplop, amplopnya dilipat-lipat, kemudian dimasukkan dalam kotak. Ketika kami panitia itu bertugas membuka amplop, ternyata amplop itu ada namanya. Apakah itu bentuk keikhlasan? Meskipun orang lain tidak tahu, yang tahu tuh hanya dia sama Allah saat itu. Tapi ketika kami membuka, semua panitia mengetahui. Itu juga menodai keikhlasan. Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauzi, ikhlas itu mengesahkan tujuan hanya pada Allah saja. Bahwa saya sedekah lillah, bukan karena pandangan manusia, bukan karena tatapan manusia. Saya mengutip sedikit apa yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Hamim Ilyas yang sangat saya hormati. Beliau pernah
menyampaikan di salah satu sesi kuliah kami bahwa ikhlas itu ada 3 tingkatan. Ikhlas itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang terendah itu ikhlas ala anak TK, ala anak SD. Bagaimana ikhlas ala anak TK dan SD itu? Jadi kalau anak SD dan anak TK itu ketika dia mampu menyisakan uang sakunya untuk sedekah Jumat, dia begitu bahagia, lalu dia umumkan, saya sudah infak hari ini Bu, saya infak uang saku saya infakkan semua. Wah pinter, langsung dapat pujian. Nah ada tipe-tipe dari kita manusia dewasa yang ikhlasnya kelasnya anak TK dan SD. Ketika kita berhasil sedekah, lalu diumumkan di televisi, Ibu Dail sedekah di televisi, sedekah di masjid 50 karung sak misalnya. Dan saya bangga karena diumumkan. Itu adalah level anak SD. Lalu kemudian ikhlas level anak SMP dan SMA. Kalau SMP SMA itu kalau dia berhasil sedekah atau dia berhasil, atau mungkin dia tidak perlu pamer. Cara pamernya begini, dia punya jam tangan baru, dia tidak harus menunjukkan ke teman-temannya saya punya jam tangan baru. Tapi ketika teman-temannya ngomentari, wah kamu jam tangannya baru. Oh iya, enggak kok ini biasa aja, tapi memang mereknya bagus gitu. Jadi sebenarnya kita beramal, diketahui oleh orang, kita bangga dalam hati, tapi lalu kemudian enggak, itu cuma sedikit kok. Konfirmasi kita mengatakan bahwa enggak, itu cuma sedikit. Sebenarnya ingin menunjukkan bahwa saya itu ikhlas. Nah, ini ikhlas ala-ala anak SMP SMA. Kelasnya SMP SMA. Nah, kalau ikhlas levelnya anak mahasiswa, itu beda lagi, lebih sophisticated. Kalau anak mahasiswa itu ikhlas tidak perlu diucapkan. Tapi ketika ada yang memuji, di dalam hatinya ada kebanggaan. Ini level ikhlas nomor 3. Jadi misalnya saya datang ke masjid, saya sedekah 10 juta, Pak tolong saya ingin menjaga keikhlasan saya, jangan diberitahu oleh orang lain. Oh ya tidak apa-apa Bu, misalnya seperti itu. Lalu kemudian suatu hari panitia yang lain mengumumkan tanpa konfirmasi kepada panitia utama, Ibu Dail sedekah 10 juta. Saya dengar dari mikrofon kok diumumkan, ada kebanggaan, oh ternyata sedekahku lebih banyak daripada ibu itu. Kita tahu ternyata ada yang lain yang sedekah lebih sedikit dan kami yang lebih besar misalnya. Ada gerakan hati bangga, meskipun orang lain nggak tahu, meskipun kita nggak bilang gitu. Itu juga bukan ikhlas yang sesungguhnya. Ikhlas yang sesungguhnya adalah ikhlas yang sesungguhnya ketika kita memberi, kita tidak ingat apa yang kita beri. Berbuat baik, kita tidak ingat bahwa kita pernah berbuat kebaikan. Karena kita merasa, kok saya belum berbuat baik, saya harus berbuat baik lagi. Itulah bentuk ikhlas. Tapi kalau kita berbuat, biasanya kita terbalik. Ketika kita berbuat kebaikan, ingat terus. Ketika kita berbuat salah, cepat sekali lupa. Sehingga tidak pernah meminta maaf atau tidak pernah menyesali yang sudah kita lakukan. Baik pemirsa Sang Haji TV yang dirahmati Allah, ikhlas itu berasal dari kata kholaso. Kholaso itu bersih, murni. Ikhlas itu terbebas dari unsur duniawi, unsur yang selain Allah. Maka definisi ikhlas menurut para ulama, jumhur ulama, bahwa perbuatan itu didasari lillahi ta'ala. Demikian, terima kasih. Masya Allah, luar biasa sekali apa yang sudah disampaikan oleh Ibu Dr. Dail. Terima kasih sekali atas ilmunya. Tadi Ibu Dr. Dail sudah menjelaskan banyak tentang makna-makna ikhlas dari berbagai sumber ulama, yakni Imam Al-Ghazali dan Ibnu Qayyim. Bahwasanya ikhlas itu dari kata khalaso, benar-benar bersih, murni, tidak ada unsur apapun yang lekat padanya. Jadi benar-benar hanya tujuan utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa ada sangkut pautnya dengan unsur-unsur duniawi. Nah, ini berarti memang perlu
dari kita ini harus benar-benar memahami betul apa konsep ikhlas sehingga kita bisa melaksanakannya dengan baik. Pemirsa Sangaji TV yang berbahagia, sebelum kita ke narasumber yang berikutnya yaitu Ibu Zamzami Ulwiyati, kita persilahkan dulu kepada yang mau lewat.